Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai persekutuan hari ini. Kita naikkan pujian dari PKJ 129, Kau perkasa ku lemah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernah nggak saudara-saudara mengingat seseorang atau saudara sendiri punya pengalaman kalau kita mau berharap sesuatu atau melakukan sesuatu suka memanfaatkan suara tokek. Misalnya saya harus pergi atau tidak, lalu ada tokek, tidak, tokek, pergi, tokek, tidak, tokek, pergi. Pas tidak ada suara lagi, berarti kita harus pergi, misalnya seperti itu. Atau banyak cara lagi, kita sering bertimbang-timbang untuk melakukan sesuatu dalam hidup kita dan ingin hasilnya yang terbaik. Kadang-kadang dunia ini juga yang mempengaruhi kita. Ketika orang memiliki sesuatu, misalnya dalam rumah tangga, sepeda motor kita belum punya, kita ingin sepeda motor. Ketika orang sudah punya banyak aplikasi di dalam handphonenya dan handphone kita merasa jadul, kita beli handphone yang lebih bagus yang bisa membeli aplikasi-aplikasi yang ada di handphone orang-orang. Begitu hidup kita kadang dipengaruhi juga apa yang terjadi di dunia ini. Sadar atau tidak sadar, hidup kita itu dibentuk oleh dunia. Nah, firman Tuhan saat ini, jangan sampai hidup kita itu dibentuk oleh dunia ini, tetapi dibentuk oleh Roh, oleh Allah, sehingga kita bisa membedakan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna misalnya. Contohnya, salah satunya, ada percakapan dalam kehidupan ini, kira-kira kapan ya persembahan untuk orang-orang yang membutuhkan dalam masa COVID ini masih berlangsung. Sampai bulan Juni akhir, sampai Juli akhir, toh orang-orang lain juga sudah tidak lagi banyak yang melakukannya. Nah, kadang-kadang kita berpikir, oh orang lain tidak melakukan lagi, kita juga tidak melakukan lagi. Tetapi pertimbangkanlah dengan Roh yang ada dalam diri kita,
mana yang baik, mana yang tidak baik, kita minta kepada Tuhan. Nah, kita pasti akan diteguhkan karena Tuhan itu kasih. Kita pasti tidak boleh berhenti untuk berbuat kasih. Hanya caranya saja yang bisa berbeda-beda. Jadi perbuatan kasih pasti tidak akan pernah ada waktunya. Begitu juga mendengar kisah seorang bidan yang harus terus bekerja sampai harus melawan segala situasi yang ada dengan kehati-hatian, terus dilakukan begitu. Kadang kalau orang perhatikan situasi, sudahlah, bidan bukan saya saja misalkan, perawat bukan saya saja, biar orang lain saja. Padahal orang lain juga berpikir seperti itu. Yang menjadi korban siapa? Ibu dan anak yang akan melahirkan dan dilahirkan. Jadi tanyalah kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Pasti Tuhan akan menjawab, bekerjalah untukku karena aku terus bekerja, dan nyatakanlah kebaikan Tuhan karena terus Tuhan menyatakan kebaikan pada kita. Jadi bergeraklah hidup ini sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang baik dan apa yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Mari kita berdoa. Tuhan yang makasih, selalulah lindungi kami untuk menjalani dan memilih jalan kehidupan kami, apa yang harus kami lakukan dan tidak kami lakukan, dengan berdoa, dengan minta petunjuk kepadamu dengan sesungguh-sungguh, melihat dan mengingat firman-Mu, dan teguhkanlah kami untuk melakukannya. Kami berdoa pada hari ini khusus untuk para bidan yang terus berjuang di masa COVID-19 ini, menolong ibu dan anak keluarga yang akan hadir, putra atau putri mereka. Biarlah Tuhan beri kesehatan, beri kekuatan iman. Semoga apa yang dilakukannya selalu mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Kami juga berdoa untuk buruh pabrik, mereka yang bekerja juga di bangunan. Biarlah mereka semua juga dikuatkan oleh Tuhan dan diberi kesempatan untuk bekerja lagi di masa-masa seperti ini atau pekerjaan lain yang baik, sehingga mereka dan keluarga mereka juga menikmati kebahagiaan dan berkat-berkat dari Tuhan. Tentunya banyak lagi yang ingin kami doakan, namun yang pasti kami berdoa untuk mereka yang sakit dan bergumul dalam hal apapun juga. Biarlah nama Tuhan selalu diingat dan mereka merasakan kekuatan Tuhan. Inilah ya Tuhan, kami serahkan semuanya ini. Biarlah kami semakin akrab padamu dalam menjalani kehidupan ini, tahu mana kehendak-Mu yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Tuhan memberkati saudara. Amin.